Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 9 bulan Maret ya 2025 jam setengah 3 sore ya. Eh Kembali kita bersama-sama lagi eh, membahas beberapa emiten yang akan eh, yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka. Namun hari ini sebelum kita masuk ke laporan tersebut, kita ada sedikit ya membahas sesuatu yang berbeda dari laporan, tetapi hal ini juga penting bagi kita ya, karena ada hubungannya nanti dengan investasi kita juga ya. Ya tentang dana hasil ekspor atau DHE ya, yang pada bulan Februari lalu ini rame ya. Apalagi bagi para investor ini sempat membuat deg-degan juga ya tentang dana hasil ekspor tadi. Nanti kita akan bahas ini ya. Ini yang pertama. Lalu berikutnya nanti kita akan membahas tentang emiten-emiten yang sudah melaporkan, tapi pembahasannya nanti ya sesuai dengan urutan yang ada di yang sudah tersedia ya. Baik, kita akan bahas saja sedikit demi sedikit dulu ini tentang dana hasil ekspor ya. Dan hasil ekspor itu apa? Pemerintah istilahnya gini, dana hasil ekspor itu adalah perusahaan ini berusaha ya, kemudian dari usahanya ini menghasilkan produk ya. Produknya ini dipasarkan atau dijual ke luar negeri ya. Nah, jadi akhirnya dia menjadi barang ekspor kan. Nah, barang ekspor ini sebelumnya itu dana yang masuk itu diwajibkan kalau tidak salah yaitu 3 bulan ya. 3 bulan harus berada di eh, Indonesia ya, utamanya di bank-bank yang menjadi tempat penyimpanan hasil ekspor tadi, minimal 3 bulan. Sekarang ini pemerintah membuat aturan baru ya, bahwa minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun harus mengendap di Indonesia, sehingga ini membuat istilahnya itu likuiditas atau ketersediaan keuangan di Indonesia itu memadai atau cukup ya. Nah, hal ini pula yang mungkin di awal-awal membuat kita agak mungkin merasa berat atau seperti apa, karena dana yang mengendap ini tidak bisa dilakukan apapun istilahnya. Nah, hal ini nanti juga berimbas dengan salah satunya itu tentang dividen ya, apalagi bagi kita ya yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ekspor ya, ekspor itu berarti dananya harus ditahan setahun. Nah, pola pikir awal kita bahwa dengan seperti itu berarti kemungkinan besar kita tidak bisa mendapatkan dividen di awal ya. Pemikiran awal kita kan begitu. Nah, hari ini kita akan membahas itu ya. Seperti apa maksud dari DHE ini ya. Apakah kita perlu khawatir sebagai investor atau tidak? Apakah perlu juga khawatirnya berlebihan atau ini worry free misalnya ya. Baik, kita akan lihat dulu ya. Saya mencoba melihat-lihat tadi ya di uh, internet, website pembahasan tentang itu. Mudah-mudahan paling tidak sedikit memberikan pemahaman, meskipun saya sendiri juga masih mencoba melihat lebih jauh. Kemudian nanti juga kita perlu melihat ya kebijakan-kebijakan perusahaan ya, karena mungkin kebijakan-kebijakan perusahaan itu nanti berbeda tiap perusahaan dalam mengantisipasi tentang DHE ini tadi ya. Kita cek dulu ya. Saya coba tadi melihat perubahan peraturan DHE 2025 itu yang saya tulis tadi ya. Ternyata di sini tertulis perubahan peraturan tentang DHE ya, nomor 8 tahun 2025 itu berlaku nanti
1 Maret ini sudah berlaku berarti ya. Mulai bulan ini ya. Aturan baru ini mengubah yang tahun 2003 ya. Aturan ini menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan. Nah, ini yang terkena ya. Sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHI SDA ya. Jadi dana hasil ekspor di bidang sumber daya alam. Dan sumber daya alamnya itu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Berarti ini darat dan laut ya semuanya ya. Dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan ya. Jadi selama setahun ya. Berarti kalau Maret ini berarti ya dana hasil ekspornya Maret tahun 2026 baru bisa dikeluarkan ya. Aturan ini diharapkan dapat, ini tujuannya ya, meningkatkan cadangan devisa Indonesia, memperkuat fondasi perekonomian Indonesia, menarik minat para eksportir, memberikan dampak positif bagi industri perbankan terhadap likuiditas, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dengan dana tadi yang istilahnya mengendap di Indonesia, maka perputarannya pun di Indonesia ya. Seperti itu yang diharapkan. Paling tidak dana tersebut misalnya di bank ya, bisa digunakan oleh bank untuk memberikan istilahnya kredit-kredit baru kepada ya pengusaha perorangan ataupun perusahaan-perusahaan ya. Seperti itu mungkin maksud lebih jauhnya ya. Itu yang pertama. Kemudian saya mencoba juga melihat di sini apa yang boleh dan tidak boleh dalam DHE 2025. Nah, di sini dituliskan juga aturan DHE SDA 100% yang berlaku mulai 1 Maret ini membolehkan eksportir untuk menukarkan DHE ke rupiah untuk operasional usaha. Nah, jadi uang yang masuk itu kan ini berarti terbaca berarti seperti ini ya. Dana yang masuk dari luar negeri itu kan berarti dalam bentuk valuta asing ya, masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuk ini eksportir boleh menukarkan ke rupiah untuk usaha ya. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Membolehkan eksportir untuk menukarkan DHE ke rupiah. Berarti ke rupiah ini untuk usahanya tadi ya, untuk operasional usaha. Falasnya bertahan di bank ya. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan dengan DHE SDA? 1. Menukarkan ke rupiah di bank yang sama untuk operasional usaha. Ini yang boleh. Berarti dana hasil ekspor itu tadi ditukarkan ke rupiah itu boleh. Kemudian dana hasil ekspor tadi boleh membayar kewajiban pajak, penerimaan negara, dan kewajiban lainnya. Berarti boleh digunakan ya dana hasil ekspornya ya. Bukan berarti setelah sampai di dananya sampai ya, lalu harus didiamkan. Berarti misalnya perusahaan harus mencari pembiayaan yang baru, bukan, berarti dananya tetap bisa dipakai ya. Kemudian membayar dividen dalam bentuk valuta asing. Nah, ini mungkin saya perlu memahami lebih jauh ya. Membayar dividen dalam bentuk valuta asing. Berarti kalau dividennya dalam bentuk valuta asing bisa dibayarkan. Nah, mungkin ini nanti kita mungkin lebih jauh lagi memahami nih kalau dividennya dalam bentuk rupiah mungkin seperti apa. Atau mungkin ini saya masih belum terlalu memahami apakah hanya yang berbentuk valuta asing yang boleh dibayarkan dividennya ya. Kalau misalnya dalam bentuk rupiah bagaimana ya. Ini mungkin perlu pemahaman lebih jauh. Mungkin nanti Anda bisa juga ada informasi yang lain, atau mungkin misalnya dalam bentuk valuta asing bisa ditukarkan ke rupiah dulu untuk dibagi misal ya. Kemudian membayar pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia di dalam negeri. Nah, ini berarti mungkin boleh saja berarti
memakai DHE tadi untuk pembelian barang di luar negeri ya. Tapi barangnya tidak ada di dalam negeri. Kemudian membayar kembali pinjaman untuk pengadaan barang dan modal dalam bentuk valuta asing. Berarti bayar hutang juga boleh. Jadi di hari ini mungkin lebih ke seperti ini ya. Dananya masuk 100%, ditahan selama setahun untuk operasional boleh, pembayaran kewajiban boleh, pembayaran dividen boleh, dan hal-hal lainnya sebenarnya boleh. Tetapi sisanya ini tidak boleh dikeluarkan sampai 1 tahun. Mungkin seperti itu ya. Itu mungkin pemahaman saya ya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Mencairkan DHE sebelum jatuh tempo retensi selama setahun. Ya. Sanksinya tidak yang tidak mematuhi dikenakan sanksi penangguhan layanan ekspor. Ya. Jadi seperti ini mungkin pemahaman saya ya. Artinya boleh saja DHE tadi dipakai ya. Dan hasil ekspor tadi ya yang masuk itu boleh saja dipakai untuk kegiatan-kegiatan apa saja di sini ya yang sudah disyaratkan di sini tadi ya, termasuk tadi dividen. Jadi mungkin di sini ada sedikit kita sebagai investor bisa tersenyum ya. Kenapa? Berarti pembagian dividen bisa saja ya, artinya tidak mengganggu. Nah, berarti sisanya itu yang tidak boleh dipakai kecuali selama setahun. Anggap saja seperti ini. Anggap kita ya kan kita dapat dividen misalnya juga ini sama. Kita dapat dividen kan ada kewajiban pajak 10% kalau kita menggunakannya sebelum 3 tahun kan. Nah, selama kita tidak memakainya selama 3 tahun, maka kita tidak perlu membayar pajak misalnya begitu. Nah, sama saja dengan ini berarti di HE ini tadi ya, sisa dari kegiatan-kegiatan yang tertera di sini ya, setelah dibayarkan tersisa dananya. Nah, yang itu yang tidak boleh digunakan selama setahun. Bila lewat itu silahkan digunakan. Itu mungkin pemahaman saya ya. Atau mungkin Anda punya informasi yang berbeda, nanti silahkan juga kita diskusi di komentar ya. Kemudian di sini aturan lengkap DHE ya, wajib disimpan 100% di RI mulai 1 Maret. Ini dari CNBC ya. Kita cek dulu di sini yang terbaca apa ya. Tadi saya terbaca yang bagian akhir ya. Eksportir juga bisa menggunakan porsi yang berarti sebagian ya. Eksportir juga bisa menggunakan sebagian dari DHE untuk pembayaran pungutan negara seperti pajak, royalti, dan dividen ya. Pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait serta dunia usaha. Jadi sebenarnya mungkin ini tadi lebih kepada residunya ya, sisanya mungkin ya yang harus bertahan ya, bukan lagi yang sisanya itu tadi ditempatkan di luar negeri, misalnya di negara tetangga misal ya, tapi semuanya ada di Indonesia. Mungkin seperti itu maksud dari pemerintahan kita sekarang ya. Oke, yang terakhir, baik. Sudah, jadi itu mungkin pemahaman kita tentang dana hasil ekspor SDA ya, dana hasil ekspor sumber daya alam tadi ya. Bahwa mungkin kalau yang kita lihat di sini tadi berarti secara umum bahwa mungkin kita sampai saatnya membaca ini kita untuk dividen mungkin tidak ada yang menjadi masalah mungkin ya. Mungkin nanti masalah kebijakan dari masing-masing emiten saja lagi ya, apakah misalnya menyikapi terhadap peraturan ini. Cuma kalau yang saya baca bahwa di sini dividen tidak terpengaruh ya untuk hal ini. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas seperti biasa tentang laporan keuangan dari emiten yang sudah melaporkan ya.
dari triwulan 4 mereka atau laporan tahunannya. Yang laporan tahunan ini menjadi dasar ya, IPS-nya itu ya, uh, keuntungan bersihnya itu ya, sebagai dasar untuk menentukan kalau perusahaan ini membagikan porsi dividennya, karena ini salah satu dari uh, syarat kita dalam berinvestasi kalau menurut opini kita. Oke, kita lanjut. Kita akan melihatnya nanti seperti biasa dari beberapa sudut pandang. Yang 5 ini ya, value, dividend, free cash flow, ketahanan dan kepengandalian. Pembahasan kita ini adalah bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tapi ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan atau edukasi. Karena setiap investor itu kan punya cara masing-masing ya. Baik, kita akan masuk yang pertama dulu ini, yaitu Adaro. Dulu Adaro ya. Sekarang dia berubah menjadi Alam Tree Resources Indonesia. Tapi data yang kita gunakan itu tetap ya, kita menyambung saja dari data yang dulu ya. Kalau yang dulu Adaro ini melibatkan semua sumber daya alam yang ada di grup mereka. Kalau sekarang mereka ini Adaro Alam Tree ini ya, lebih berfokus kepada EBT ya, sumber daya energi baru terbarukan. Jadi lebih ke situ ya. Walaupun masih ada batu bara, tapi batu baranya yang metalurgi, bukan lagi batu bara yang biasa. Tapi yang biasa itu apa namanya, saya lupa juga ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, bahwa semua data ini memenuhi kriteria seperti biasa ya. Untuk permodalan ini ada penurunan drastis. Kenapa? Karena memang kemarin Adaro Alam Tree ini membagikan dividen itu sangat besar ya, sangat besar. Mereka membagikan itu tambahannya itu sekitar 1.358 ini dibagikan dividen dalam rangka kemarin VUPS ya, yang diberikan kepada pemegang saham ini untuk membeli saham AADI kan, seperti itu, sebagai tambahan modal untuk membeli saham AADI. Jadi di sini dividennya besar ya. Baik, itu yang pertama, sehingga jadi dari 3.500 sekarang menjadi 2.500. Sekitar Rp1.000 turunnya ya. Baik, selanjutnya di sini dari segi keuntungan bersih ada penurunan ya. Harga juga turun tentu saja ya. Kemudian aset lancar, ini malah aset lancarnya meningkat ya. Hutang anggap saja tetap ya. Hutang kepada vendor ini berkurang. Kepemilikan tetap asing sekitar 20% dari keseluruhan. Baik, secara umum di sini ada penurunannya ini karena memang spin off tadi ya, dan pembagian dividen yang besar, ya, dari 3.000 diberi 1.000 kan, istilahnya begitu ya, anggap sepertiganya ya, yang sepertiganya dihilangkan ya, istilahnya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke seperti biasa bagian ini apa, rasio-rasio ya. Triwulan 1 sampai 4 semuanya ini malah meningkat ya. Di triwulan 1 sampai 3 ini rata-rata, karena dia belum berubah, masih ada kemarin, ini sekitar 21%. Setelah di spin off, ini malah keuntungannya naik menjadi 28%. 28% ini berarti dia termasuk fast grower ya, artinya untungnya sangat besar ya. Untungnya sangat besar. Kemudian karena untungnya sangat besar, berarti kita tidak menjadikan ini sebagai batasan kita, meskipun dia harga sekarang ini malah di bawah ya. Maksimal beli kan 6.400 ya. Bukan maksimal beli ya. Maksimal target 6.400. Sementara harga sekarang 1.900-an. Ini yang harga yang terbaca ya. 1.900-an. Berarti
kalau PB ada diskonnya 26%, artinya di bawah dari harga normalnya ya, sekitar 26% diskonnya ya. Berarti PBP sekarang 0,74. Dengan demikian, karena ini fast grower, sekali lagi berarti kita tidak mendasarkan ini sebagai target, kita loss saja sampai ke atas berapapun nanti yang terjadi ya. Kemudian untuk valuasi ya, valuasi maksimal beli kan di 7.200-an, sekarang hanya baru 1.900-an ya. Atau kita cek harga terbaru dulu ya, kita cek harga terbaru ya, misal coba kita cek harga terbaru ya, emiten Adaro 2000, oke. Kita cek sini, ubah saja 2000 ya, 2000. Oke. Kita punya diskon 72% ya. Atau pairnya baru 0,28. Jadi ini tentu saja valuasinya bukan murah lagi, sangat murah ya. Sangat murah lah, begitulah. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi berarti ini perusahaannya secara valuasi ini murah. Kemudian kita beri konfirmatornya ya, bahwa tahun yang lalu itu mereka memberikan dividen sekitar 49% ya. 49,6. Kita tidak tahu yang sekarang ini ya. 49,6 ya. Berarti termasuk besar. Kalau kita proyeksikan ke IPS sekarang 724, maka ada kemungkinan dapat sekitar Rp360, setara dengan 18%. Berarti dividennya masih kategori besar ya. Dividennya kategori besar ya. Seperti itu. Tapi kita cek dulu juga ya, kita cek dulu ya tentang, mungkin ada beritanya di sini ya. Coba kita cek dulu beritanya. Ini sudah 1 bulan yang lalu. Adaro akan lepas saham bisnis batubara, apa efeknya? Sudah menakar prospek. Ini 3 hari yang lalu. Menakar prospek emiten Adaro usai laba 26 triliun. Drop 16%, laba emiten Betohir sisa 1,3 miliar. Coba kita cek di sini. Memang ada penurunannya dari 823 ke 724, itu 12% turunnya ya. Oke, Bapak. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya kita cek dulu ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 40%. Aset lancar 402, hutang 19, tanggungan kepada pihak vendor 27%. Tidak ada masalah ya. Semuanya oke. Terakhir, kepemilikan ini sahamnya ya 100% bisa ditradingkan. Mungkin ini karena asing juga termasuk banyak juga ya, hampir 20%. Baik, secara umum seperti ini dulu ya yang terbaca, bahwa sebenarnya perusahaan ini bagus, perusahaan ini baik ya. Membagikan dividen besar, valuasinya saat ini sedang murah. Jadi kalau kita beli sekarang, istilahnya kalau terbaca yang sekarang ini ya, kita dapat diskon 72% dan tidak ada batasan untuk berapa target ya. Maksudnya di sini targetnya mengikuti saja lagi sampai seberapa kita sanggup mengikuti ya. Berarti mungkin ya istilahnya itu, apalagi ini EBT kan, berarti untuk ke depan mungkin prospeknya ya bisa dipegang lama ya. Dividen tadi besar, berarti secara umum bahwa kalau ini sementara dulu ya, kita ambil opini pribadi kita tentang perusahaan ini ya, bahwa untuk opini kita bahwa dari segi data yang kita dapat ya, layak untuk investasi ya. Tinggal nih kita mengecek tadi tentang dividen tadi ya. Dulu 49,5
68. Nah, sementara yang tertera di sini kan dividennya 1468. Sudah dibagikan di tahun di Januari kalau tidak salah ya. Nah, itu kan pemegangnya dapat seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang belum dapat? Kan misalnya begini, yang belum membeli misal ya. Misalnya kita mau membeli karena ini kan valuasinya murah, dividennya besar. Berarti kan kita mau beli, bagaimana sekarang? Jadi pola pikirnya mungkin kita mau lihat seperti ini dulu ya. Kita hilangkan saja masalah spin off kemarin yaitu 1358. Sampai saat ini kan jumlah semuanya 1465 yang sudah dibagi. Berarti kalau kita hilangkan dari 724 ini ya, kita murnikan saja, berarti yang sudah dibagi di sini sebenarnya 106,84 gitu ya. Nah, misal kita anggap saja kita kosongkan oleh 106,84 setara 14% ya. Nah, kalau misal kita tetap jadikan dasar di 49% ini atau 50 ya, seputaran ini ya. Nah, maka kan tadi 724, maka dividennya sekitar 360 setara 18% tadi ya. Yang sudah dibagikan sekitar anggap saja 107 ya. Maka masih ada sekitar 253 nanti kemungkinan yang bisa dibagikan. Tapi ini kita tidak tahu juga bagaimana nanti yang sebenarnya ya. Cuma ini proyeksi saja ya. Proyeksi kita bahwa kemungkinan kalau perusahaan membagikan dividen maka masih tersisa sekitar segini ya. Sekitar 254 kalau kita beli sekarang. Tapi kita juga belum tahu yang sebenarnya nanti seperti apa karena kan ini masih masa konsolidasi ya. Tapi perkiraannya akan seperti itu ya. Bagi yang belum bagaimana ya? Berarti yang belum kita masih dapat 253. Tapi bagaimana bagi yang sudah beli? Berarti mungkin karena kan sudah dapat segini, sudah dapat segini ya kan? Berarti ya mungkin untuk sementara di hold saja atau mungkin bisa mau menambah juga silahkan menambah ya. Itu dari segi data-data ya. Nah, sekarang seperti biasa bahwa kalau terbaca layak invest maka langkah selanjutnya yang ini ya. Cek GCG perusahaan ya. Maka cek GCG perusahaan apakah para manajemennya ini Anda percaya atau tidak ya. Kalau Anda percaya, silahkan lanjut. Kalau tidak, berarti maka segala data ini berarti kita lewatkan saja. Kenapa? Karena GCG itu adalah nomor satu. Sementara data hasil ini adalah perkembangan terus-menerus. Lokeng Hong menyatakan bahwa yang nomor satu itu adalah GCG. Terkait Lokeng Hong, saya juga telah beberapa kali sekarang mendengar kalau dulu sepertinya Lokeng Hong itu lebih berfokus kepada capital gain. Sekarang pun beliau tetap berfokus, tapi beliau sekarang menambahkan satu ya, dividen ya. Berarti pola investasi Lokeng Hong juga sekarang mempertimbangkan dividen karena angka investasi beliau itu besar. Kalau mengejar capital gain mungkin terlalu riskan. Jadi sekarang mungkin beliau juga menambah tambahan beliau bahwa dividen juga harus ada. Berarti sama saja dengan kita sekarang bahwa kita juga mensyaratkan adanya dividen ya. Baik, ini yang pertama tentang adaro tadi. Menurut saya pribadi akhirnya seperti ini ya, tapi nanti kita melihat keputusan akhir di RUPS tadi nanti apa yang terjadi ya. Kalau melihat data seperti ini, saya menafikan 1358-nya, maka dividennya sekitar 106 yang sudah dibagikan. Maka tersisa mungkin 253 masih. Tapi kita tidak tahu juga nanti, karena kan ini EBT itu memerlukan banyak pendanaan. Apakah nanti
pembagian dividennya akan tetap seperti ini atau mungkin ada perbaikan-perbaikan dalam artian kebijakan, sehingga nanti tidak lagi 49 tapi misalnya 30 atau berapa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas hasil spin-off-nya ya. AADI, kalau tadi asalnya itu induknya, sekarang AADI ya. Kalau yang terjadi spin-off berarti ini dia bukan anaknya ya, bukan anaknya ya, tapi hasil pembelahan diri ya. Jadi dia tidak lagi terikat dengan Adaro ya, dia tersendiri. Nah, AADI ini yang bergerak di bidang batu bara ya, energi, bahasa orang-orang bisnis sekarang yang namanya energi kotor ya. Kalau yang tadi kan energi baru terbarukan, yang ini energi kotor ya. Dipisah kenapa? Karena mungkin salah satu pertimbangannya bahwa Adaro ini ya, ADI Adaro andalan ini ya eh, sulit untuk mendapatkan pembiayaan kalau masih bergabung dengan Alam Tri tadi. Alam Trinya yang sulit untuk pembiayaan karena di situ kan memerlukan banyak pembiayaan besar, sementara di sini kan pengerukan saja. Jadi oleh karena itu yang ini dipisah ya, karena sebenarnya AAD ini ya berusaha sendiri pun bisa ya dari keuntungannya yang besar, sementara di sana kan perlu investasi-investasi awal. Baik, kita lanjut. Sebelum kita bahas, kita ingin cek dulu beritanya ya. AADI emiten, AADI kita cek berita. Alasan emiten Boy Tohir Andaro andalan tidak bagi dividen tahun buku 2024. Nah, di sini jelas kan? Berarti untuk ADI tahun ini mereka tidak membagikan dividen. Kita buka dulu ya. Jadi bagi Anda yang sudah punya ADI ya, jadi untuk tahun ini sabar, bukan sabar, tapi sudah dibagikan ya. Alasan emiten Boy Tohir Daru Andalan Indonesia tidak bagi dividen. Kita cek saja ya. Ringkasannya, ADI kemungkinan tidak membagikan dividen laba bersih 2024 karena statusnya sebagai emiten baru dan kebutuhan belanja modal. Keputusan final akan diumumkan dalam RUPS mendatang. ADI memperkirakan belanja modal itu 200 sampai 300 juta ya, dan berencana menetapkan rasio pembayaran dividen 45% dari laba bersih konsolidasi mulai 2025, berarti 2026 baru dibagikan ya. Jadi nanti di PR-nya ini maksimal 45% ya tiap tahun. Dan itu mulai 2025. Oke. Meskipun pendapatan turun, labanya naik 5,9%. Berarti ada efisiensi ya. Dari pelepasan saham ADMR sehingga mereka berarti ADMR itu agak menjadi pemberat sebenarnya ya. Oke, jadi kita baca ringkasannya saja ya. Berarti di sini kan sudah jelas ya. Tidak membagikan dividen karena untuk belanja modal, kemudian kemudian nanti dividennya dibagikan maksimal 45%, tetapi di tahun 2026 ya. Oke, udah jelas ya. Untuk AADI kita punya satu saja datanya ya, yaitu triwulan 4 ya. Di sini kita punya, ini jelas semuanya memenuhi kriteria ya. Kemudian berarti pembahasannya saja ini ya. 622. Baik, kita langsung ke rasio-rasio saja berarti ya. Keuntungannya 40%, ini luar biasa. Coba kita cek tadi AADI berapa ya? Adaro berapa ya? Adaro 20%-an, 28%, sementara ADI ini 40%. Hampir separuh ya dari modal. Modalnya untungnya hampir separuh, ini luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi kategorinya ya jelas fast grower, artinya untungnya sangat besar. Oleh karena itu berarti di sini tidak ada batasan ya. Meskipun terbaca di sini 15.556 karena dia baru PBB 1 ya, berarti tidak ada diskon ya. Wajar ya. Tapi kita tidak mengejar 2,5, berarti batasannya ini tidak ada batasan ya.
Untuk beli sekarang gimana? Kalau untuk beli sekarang, kita punya diskon 75% atau pernya setara 0,25. Pernya 0,25. Jadi valuasinya juga murah ya. Oke, ini berarti kalau dari segi valuasi ini layak beli dari segi valuasi dulu ya. Untuk di segi dividen ini tadi kan sudah jelas ya, sudah jelas. Andai tadi bagi dividen, andai bagi dividen ya. Andai bagi dividen, misal dari ini kita ambil dari yang sebelumnya ya, kita anggap saja karena dia pecahan dari Adaro. Ini berarti kan mereka menuliskan tadi 45% ya. Kita cek, kita coba dulu 45%. Maka nanti ya, andai maka kita dapat 18%. Ini kita mengira-ngira saja dulu ya, maka dividennya besar, DPR-nya pun besar 11.130 atau setara 18%. Ini kita buat proyeksi saja ya. Untuk free cash flow-nya udah jelas 39%, aset lancarnya 254%, hutangnya hanya 38%, tapi dana hutang ke vendor ini agak besar juga ya 88. Cuma perlu agak sedikit hati-hati saja. Retail 24%, hampir separuh. Oke. Kemudian semua saham ada di bursa, ini tidak masalah ya. Asing di sini 10%. Oke. Jadi simpulannya sama dengan Adaro tadi, perusahaannya bagus, tidak ada masalah. Kemungkinan untuk apa istilahnya? Kemungkinan untuk bangkrut juga tidak ada ya. Kemungkinan untuk bangkrut ini tidak ada. Ya, hanya tadi bahwa mereka tidak membagikan dividen ya. Cuma istilahnya begini. Kalau misalnya beli sekarang ya, kalau kita mendasarkan kepada dividen berarti mungkin bisakah beli oke, mungkin gini simpulannya. Saya ingin membuat pemikiran awal saya. Kalau kita misalnya meyakini bahwa perusahaan ini nanti akan membagikan dividen, maka mungkin bisa saja beli sekarang ya. Tapi 1 tahun kita tidak dapat dividen ya. Bagaimana dengan kalau misalnya kita dengan 45%, maka dia akan layak invest ya. Kalau Anda yakin, silahkan saja investasi di sini ya. Tetapi bagi kita yang mengejar adanya dividen, nah karena di sini dia tidak bagi dividen, maka satu saja ya. Maka di sini yang muncul ya. Jadi yang pertama dulu bahwa kalau Anda memang berkeyakinan mereka akan membagikan dividen di 2026, Anda investasi dari sekarang silahkan, tetapi setahun tidak dapat dividen. Mungkin kita misalnya menunggu mungkin capital gain-nya naik, itu silahkan. Berarti kita berharap di capital gain-nya naik ya. Karena banyak istilahnya tuh harapan misal ya. Tetapi bagi kita yang melihat mencari dividen, maka saat ini kita akan mengatakan seperti ini ya. Menunggu seperti biasa, DPR-nya membaik. Nah, seperti ini ya. Meskipun jelas nanti mereka akan bagikan dividen, tetapi setahun ke depan investasi kita tidak ada imbal hasil menunggu seperti itu ya. Karena sudah jelas tadi sebelum RUPS pun sudah dituliskan begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kita menunggu dividen payout ratio-nya membaik. Mungkin di tahun depan bisa kita berinvestasi di sini. Seperti itu ya. Mungkin sudah jelas ya untuk AADI. Selanjutnya kita membahas yang ketiga, ini beda ya, bukan tambang lagi ya. Tapi ini
keju Mulia Bogaraya. Coba kita cek misalnya ini apa ya. Emiten dari PT Mulia Bogaraya, perusahaan produksi keju merek Procis. Jadi dia produsen keju mereknya Procis ya. Baik, kita cek lagi berita ya seperti biasa. Ini Desember. Oh, tidak ada berita terbaru ya. Tidak ada berita terbaru dari perusahaan ini. Yang ada mereka membagikan saham bonus di semester yang lalu ya. Oke. Tidak ada berita terbaru ya. Kita cek dua lagi. Oke, kita jelas. Baik. Untuk keju ini secara umum ya. Secara umum sekali lagi bahwa perusahaan ini memenuhi semua kriteria. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua kita mau cek ternyata ada penurunan kinerja ya. Permodalan 438 jadi 131. Kemudian IPS-nya dari 74 ke 26. Ini mungkin tadi ada itu ya. Ada karena pembagian saham bonus tadi ya. Nah, ini yang mungkin saya terlewat ya. Karena pembagian saham bonus otomatis jumlahnya bertambah ya. Sehingga EPS-nya menjadi menurun, kemudian book value-nya juga menurun. Nah, ini yang coba kita cek. Coba kita cek dulu ya. Berapa perubahannya? Mungkin nanti kita bisa bagi ya. Kita coba dulu, kita cek dulu. Keju. Sorry, keju. Oke. Agak lama ya. Oke, kita pakai ini. Keju. Dividen, sorry. Dividennya mana? Dividen my panel nggak ada ya. Just cek lagi ya yang di sini keju. Oke, kita lihat dividen ya. Dividennya di sini tadi apa? Tidak terbaca ya dividen. Kita cek ke sini. Kita
Jadi di sini ada beritanya apa tadi? Coba kita cek berita. Saham bonus rasionya 4/11. Oh iya ya, 4/11. Keju. Sini ya. 3,754/11. Oke. Iya. Mungkin berarti di situ yang kita tidak sempat lihat ya. Jadi adanya perubahan di sini tadi ya. Saya belum sempat menghitung ya. Jadi di sini ada perubahan. Jadi memang ada drastisnya tadi karena ada perubahan jumlah saham berarti ya. Jumlah lembarnya yang bertambah sehingga book value dan EPS lain-lainnya itu menurun ya. Baik, yang pertama ya. Kemudian dari segi lanjut ya ke valuasi ya. Valuasi dalam artian rasio ya. Triwulan 2 sampai 4 ini kita meningkat ya. Dari 2 ke 4 ini 19%, jadi dia jadinya fast grower ya. Fast grower artinya apa? Perusahaannya ini untungnya besar, sangat besar. Kemudian hampir 20% ya. Oleh karena itu berarti sama dengan 2 yang tadi ya, bahwa di sini tidak ada batasan atasnya ya. Untuk batasan harga tidak ada. Jadi 329 ini tidak jadi patokan ya. Kemudian untuk maksimal beli ini 261. Sekarang ini 685. Berarti harga sekarang ini ya sudah jauh di atas dari maksimal beli kita ya. Sudah 2,62 kali ya. Lebih mahal dari maksimal beli ya. Kemudian ada hal yang menarik juga di sini bahwa dari beberapa tahun belakang sebelumnya ya, ini pembagian dividennya ini termasuk besar-besar dibandingkan keuntungannya ya. Dari data laporan perusahaan katanya bahwa pembagian yang besar ini diambil dari dana bertahan, itu apa saya lupa ya. Dana keuntungan yang belum ditentukan hasil, yang belum ditentukan peruntukannya ya. Jadi seperti itu. Sehingga pembagian dividennya bisa besar-besar ya. Namun yang seperti ini menurut saya pribadi tidak bisa akan berlaku selamanya ya, bahwa nanti ada kalanya tidak ada lagi dana, istilahnya dana mengendap tadi ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini berarti valuasinya mahal, dividennya besar ya. Berarti disokong sebenarnya ya, perusahaannya untung besar, kemudian didukung oleh dividen. Sehingga investor melihatnya ini sebagai sesuatu yang menarik, sehingga menarik harganya naik dan valuasinya menjadi mahal. Seperti itu ya. Kemudian untuk free cash flow tetap ya, aset lancar tetap ya, aset lancarnya agak turun, hutang tidak ada, hutang kepada vendor sedikit, masyarakat pun hanya 8% ya. Ini luar biasa, masyarakatnya sangat sedikit ya. Karena itu mungkin kenapa harganya bisa naik dengan cepat menurut saya ya. Karena di sini retailnya hanya 8,2%. Asingnya termasuk banyak juga, 22%-an ya. Meskipun tidak menguasai ya, tidak menentukan pergerakan ya. Jadi di sini menurut saya pribadi kenapa harganya bisa naik tinggi, mungkin salah satunya karena retailnya sedikit sehingga ya pergerakannya itu lebih mudah ya. Mungkin seperti itu pemahaman saya ya. Kemudian pengendali tadi 100% ada di bursa, berarti ya seperti ini. Berdasarkan data yang kita dapat di sini ya, ini opini saya pribadi ya. Opini yang jelas bahwa sebagai bahan pembanding saja, sebagai bahan edukasi,
tidak bisa dijadikan dasar untuk misalnya, oh saya harus melakukan ini, karena ini pembanding, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi, perusahaannya oke ya. Kemungkinan untuk bangkrut itu mungkin masih jauh. Kalau mendasarkan kepada dividen, ini sudah sangat besar ya. Tapi kalau misalnya kita ambil rata di 30% misal, sebenarnya dividennya hanya 1,1 ya kan, tadi harganya yang mahal tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil ya, kita kuliti ya, sebenarnya dia hanya 1,1%. Kenapa? Dari harga yang tinggi tadi ya. Nah, oleh karena itu perusahaan ini valuasinya mahal. Kalau kita beli sekarang, perusahaan yang wonderful, perusahaan yang baik ya. Kalau beli di harga yang mahal, ya tetap saja jadinya tidak bagus. Itu menurut pemahaman kita ya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan untuk perusahaan ini? Kita menunggu ya, menunggu. Kita buat dulu sebuah simulasi ya, simulasi kita bahwa kalau fast grower berarti kita menunggu di harga wajar. Harga wajar berapa? 261. Kita coba dulu di 260. Dia turun menjadi wajar ya. Atau kita buat juga perumahan di sini menjadi 30% ya. Dia akan turun ke valuasi wajar dengan 30%, tetapi tetap dividennya yang belum mencukupi. Ya, tapi dia sudah di valuasi wajar. Kalau dia di 100, mungkin anggap 100 misal, sudah memenuhi. Kalau misalnya seluruh keuntungan dibagikan misal ya, maka dia memenuhi. Karena di situ 700, 300-an kita anggap 100 dulu ya, semua keuntungan dibagikan. Maka dengan turun ke valuasi wajar itu sudah memenuhi kriteria, apalagi kalau dia sampai turun ke valuasi murah ya. Kalau murahnya di sini ya tentu saja sangat luar biasa ya. Kita 26%. Oke. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi berarti di sini kita yang pertama kita menunggu dulu, tidak ada yang bisa kita ubah. Berarti yang pertama tentu saja ini valuasi tadi supaya jadi wajar berarti menunggu harga ya, harga membaik. Yang kedua tentu saja kita menunggu juga nanti RUPS ya. Di RUPS itu keputusannya nanti apa ya, apakah nanti tetap 371, apakah nanti turun ke 100 atau turun ke 30, ke 50 dan lain-lain ya, seperti itu. Kalau dia misalnya tidak membagikan lagi dana yang cadangannya, berarti maksimal di 100 kan. Kalau di 100 tadi ya sekitar seperti ini ya. Jadi ada dua yang kita tunggu ya di keadaan yang ini, yang sebelum di triwulan berikutnya ya, sampai pembagian dividen yang kita tunggu ya, satu RUPS-nya berapa nanti dividennya, dan yang kedua kita menunggu harganya turun ke valuasi wajar ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang 3 saham hari ini ya. Keju, AADI dan Adaro ya. Dan sedikit pembahasan tentang dana hasil ekspor ya. Oke, demikian. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah edukasi dan bahan pertimbangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.